Halo traders, salam investasi. Kembali kita berjumpa di dalam Fibis Weekly Sentiment Forex yang akan membahas bagaimana perdagangan mata uang asing untuk minggu ini. Mari kita mulai dari beberapa tinjauan secara fundamental ekonomi, di mana sentimen pasar secara umum cenderung menunjukkan kinerja yang positif setelah European Central Bank mengumumkan bahwa pihaknya akan siap untuk membeli obligasi pemerintah di kawasan Uni Eropa yang sedang mengalami kesulitan. Keputusan kebijakan untuk pembelian obligasi tersebut memberikan suatu dampak yang cukup positif kendati masih mendapat beberapa kendala, di mana diantaranya adalah dari pihak Jerman, di mana Mahkamah Konstitusi Jerman belum memutuskan apakah kebijakan tersebut atau kebijakan bailout itu bertentangan dengan hukum domestik yang berlaku di negara tersebut. Kendati belum mendapat suatu keputusan yang cukup pasti, namun demikian secara umum pasar keuangan ataupun pasar sekuritas menunjukkan suatu kinerja yang cukup optimis terhadap opsi kebijakan tersebut. Kendati demikian, pada sektor real terdapat suatu indikasi yang kurang menggembirakan, di mana Presiden Republik Rakyat Cina Hu Jintao menyampaikan bahwa negara tersebut menghadapi tekanan perlambatan ekonomi yang patut mendapat perhatian. Secara umum, dapat kita simpulkan bahwa adanya kebijakan moneter yang dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian global masih dihantui oleh memburuknya indikator pada perekonomian secara real. Dampak dari perdagangan falas dapat kita lihat pada tabel berikut, di mana sterling pada minggu lalu bergerak menguat kendati tidak terlampau tajam, dan pada awal minggu ini dibuka sedikit melemah. Euro pada minggu lalu bergerak dengan kekuatan moderat dan pada awal minggu ini sedikit melemah. Aussie yang pada minggu lalu bergerak menguat pada awal minggu ini juga dibuka dengan menguat tipis. Sedangkan dolar Amerika Serikat masih melanjutkan pergerakan melemah terhadap franc Swiss dan juga masih menunjukkan pergerakan melemah terhadap yen Jepang. Secara umum terdapat suatu indikasi bahwa mata uang safe haven yang cukup kuat seperti yen Jepang dan franc Swiss cenderung untuk menguat. Adapun beberapa isu utama yang dapat kita jadikan sebagai suatu acuan ialah yang pertama, bahwa produksi industri Cina dilaporkan mengalami perlambatan dan hanya tumbuh sebesar 8,9% pada bulan Agustus, di mana pada bulan Juli sempat mencapai pertumbuhan sebesar 9,2%. Angka ini lebih buruk dari estimasi ekonom yang menduga akan dapat tumbuh sebesar 9,0%. Lalu hal berikutnya yang cukup penting untuk dijadikan sebagai acuan untuk perdagangan forex minggu ini ialah bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman akan mengeluarkan amar putusan mengenai European Stability Mechanism atau ESM, apakah mekanisme tersebut bertentangan dengan hukum domestik di Jerman atau tidak. Adanya gelar perkara ini merupakan hasil ataupun dampak dari adanya tuntutan terhadap ISM oleh beberapa analis, praktisi hukum maupun akademisi hukum di Jerman yang menyatakan bahwa ISM bertentangan dengan hukum yang berlaku di Jerman. Namun demikian keputusannya masih akan dapat kita lihat pada minggu ini, dan diperkirakan dampak daripada putusan ini akan cukup berpengaruh secara signifikan terhadap perdagangan falas. Hal berikutnya adalah bahwa FOMC Economic Projection yang akan memberikan laporan bagaimana proyeksi perekonomian AS diperkirakan juga akan memberikan suatu dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan forex. Pasar menunggu apakah The Fed akan melanjutkan quantitative easing yang ketiga atau tidak, meskipun secara umum pasar menduga bahwa The Fed akan melakukan QE3 dalam waktu yang tidak lama lagi. Pada minggu ini keputusan FOMC tersebut akan sangat ditunggu dan kembali
lagi akan memberikan suatu dampak yang cukup signifikan terhadap pasar forex. Sehingga secara umum kalau kita melihat terdapat beberapa faktor ataupun beberapa event yang sangat memberikan pengaruh signifikan pada minggu ini, sehingga terdapat kemungkinan terjadi suatu pergerakan dengan volatilitas yang cukup tinggi dan pergerakan yang cenderung bergerak reversal. Secara umum, secara teknikal dapat kita lihat pada euro, mata uang tersebut pada minggu lalu yang menguat cukup tajam dapat tertahan di 1.2820 yang merupakan kisaran resisten kuat secara historikal. Adapun pada minggu ini kisaran 1.2504 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat, sedangkan 1.2943 diperkirakan sebagai kisaran resistensi yang cukup kuat. Dapat kita lihat pola pergerakan pada euro dolar masih menunjukkan pola channeling up pada major dan demikian juga pola channeling up pada minor, kendati terjadi breakout pada resistance dan terdapat suatu potensi koreksi teknikal. Adapun sentimen kami terhadap euro pada minggu ini ialah bahwa mata uang tersebut diperkirakan masih dapat bergerak bullish. Sedangkan sterling hampir sama dengan euro, di mana kisaran 1.5852 diperkirakan sebagai suatu kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini dan 1.6164 sebagai kisaran resistance kuat untuk minggu ini. Pola major maupun pola minor masih berada di dalam pola channeling up seperti halnya euro, dan sentimen kami untuk sterling tidak jauh berbeda dengan euro bahwa mata uang tersebut memiliki kans untuk yang menguat. Demikian FIBIS Weekly Sentiment Forex untuk minggu ini bersama saya Indra Yudhistira. Happy trading dan salam FIBIS.